Jamaah rahimakumullah, baru-baru ini sedang ramai di jagat maya, di media sosial, terkait pernyataan seorang influencer atau YouTuber barangkali, bahwa dia menyatakan setelah menikah itu ingin child free. Apa itu child free? Child itu anak, free itu gratis. Jadi gratis anak. Di mana bisa dapat gratis anak? Child free itu adalah bebas anak. Bebas anak yang dimaksud adalah ketika dia sudah menikah itu tidak ingin memiliki anak. Alasannya tentu bermacam-macam. Alasannya bermacam-macam. Ketika dikembalikan kepada hak asasi manusia, tentu ya ini hak masing-masing, boleh-boleh saja. Kalau dikembalikan kepada hak asasi manusia, monggo. Tapi masalahnya ini kadung viral. Apa yang dia nyatakan itu direkam, kemudian diunggah di media sosial, kemudian viral. Lah kemudian ketika viral inilah yang menjadi masalah. Karena netizen plus 62 ini ada yang pro, ada yang kontra. Alhamdulillahnya sepertinya lebih banyak yang kontra. Nah, tapi setidaknya yang pro ini perlu kami luruskan, bahwa apa yang disampaikan oleh sang influencer ini, kenapa dia ingin child free? Karena yang dia yakini adalah dengan child free itu dia akan lebih awet muda. Lah ini aneh. Kok bisa punya pemikiran seperti itu? Bahwa kalau kita ingin awet muda itu setidaknya ada dua paling tidak. Manajemen diri dan manajemen PT. Apa PT itu? Fulus. Bahasa mana PT itu? Rancak bana itu. Apa? Bahasa Padang. Nah, manajemen diri. Dirinya harus dibahagiakan, dirinya harus disenangkan. PT-nya juga begitu, supaya awet muda. Karena sekarang ini sudah klinik kecantikan sudah bertebaran di mana-mana, bisa perawatan kalau ada uangnya. Kliniknya banyak, tapi kalau nggak ada uangnya ya nggak bisa perawatan. Makanya ketika ada orang menikah, itu pastilah doa yang sering diucapkan adalah doa semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Maka orang yang menikah itu bermodalkan mawaddah warohmah agar rumah tangganya itu diberikan sakinah. Dengan modal cinta dan kasih sayang, rumah tangganya ini kemudian diberikan sakinah, kebahagiaan, ketentraman, adem, ayem. Sehingga apa? Hatinya bahagia, hatinya senang. Kalau hatinya senang, hatinya bahagia, pikirannya enak, komunikasi baik dengan suami atau dengan istri, maka otomatis awet muda. Ditambah dengan tadi manajemen PT, manajemen keuangan, rajin perawatan. Wah, itu udah top itu. Kan banyak orang yang sudah menikah, punya anak, bahkan punya cucu, tapi masih kelihatan awet muda. Banyak sekali. Dan juga banyak lagi orang belum menikah, masih SMP, masih SMA, kelihatan tua, itu banyak. Karena apa? Barangkali dandannya terlalu menor. Yang laki-laki punya kumis tipis barangkali. Nah, itu banyak. Karena kaitannya juga dengan pikiran. Pikirannya stres, sering insecure, nggak pede, sering dibully, atau macam-macam faktornya. Bahkan saya pribadi, secara pribadi, sering pergi kemana-mana, kalau ngisi kajian atau apa, sering kali masih dibilang bujang, karena kemana-mana nggak pakai cincin. Cincinnya nggak ada, sudah dijual. Sering kali ditanya, Ustadz umurnya berapa? Coba tebak jenengan. Oh, mungkin 25 ya. Alhamdulillah. Dapat bonus diskon 10
tahun. Alhamdulillah. Loh Ustadz, ini saya punya ponakan, punya anak, punya sepupu Ustadz. Maaf, saya sudah sold out. Ekornya sudah 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Tapi alhamdulillah berarti tandanya saya dianggap awet muda. Alhamdulillah. Karena berusaha bagaimana selalu senang, selalu bahagia. Meskipun gak seberapa punya PT, gak perawatan, tapi selalu senang. Ini resepnya. Kalau kita ingin awet muda, bukan kemudian memiliki pemikiran child free karena supaya awet muda. Kalau secara pribadi monggo punya hak masing-masing untuk menentukan itu. Karena nikah itu sunnah, punya anak itu juga sunnah. Tapi di dalam Islam menikah, tujuan menikah itu adalah untuk memiliki keturunan. Bahkan di dalam Islam punya anak banyak itu akan mendatangkan rizki, karena setiap anak, setiap nyawa itu akan memiliki rizkinya masing-masing. Di dalam surat Al-Isra itu ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah engkau bunuh anak-anakmu karena engkau takut miskin. Karena Allah lah yang akan menjamin, yang memberikan rezeki mereka dan untuk kalian dan untuk kamu. Karena zaman jahiliyah itu anak perempuan itu dibunuh karena dianggap ngeribeti harta waris. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Datangnya Islam kemudian anak perempuan dilindungi, dijamin keamanannya, bahkan mendapatkan hak waris. Ini. Tapi ya bagus juga, misalkan Ustadz, sepertinya saya masih belum siap karena barangkali terlalu muda atau memiliki trauma-trauma tertentu, masih belum siap punya anak. Ya nggak apa-apa, silahkan, nggak apa-apa. Dan barangkali kalau perlu datang ke psikolog untuk diberikan asesmen, dibantu untuk menyelesaikan masalah psikisnya, masalah psikologinya, tidak masalah. Tapi yang sudah-sudah, mohon maaf. Sepasang suami istri barangkali menikah kemudian memutuskan untuk menunda memiliki momongan barangkali. Itu ketika mereka sudah siap, merasa siap, itu malah kadang-kadang tidak kunjung diberikan momongan. Karena barangkali, mohon maaf, sedang diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya menunda momongan, memiliki momongan itu hukumnya makruh. Meskipun tidak berimbas dosa, tidak, tapi makruh. Jadi ketika pada saatnya mereka siap, malah tidak kunjung diberikan momongan. Padahal di luar sana pejuang garis 2 itu banyak sekali. Sudah nikah puluhan tahun belum juga diberikan momongan, sampai mereka membuat program bayi tabung, habisnya puluhan juta bahkan ratusan juta. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga seperti itu, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puluhan tahun belum memiliki momongan, kemudian diijabah oleh Allah, diberikan amanah seorang putra yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka barangkali kalau ada orang yang menikah kemudian belum siap, ya monggo saja. Apalagi dengan dalil daripada zina, daripada melakukan maksiat, daripada pacaran, daripada ikhtilat dengan laki-laki perempuan, maka menikah. Tapi dalam perjalanannya barangkali masih belum siap, maka tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ketidaksiapan kita itu kemudian disiarkan, diumumkan, dipropagandakan sehingga ada orang lain yang mendengar, ada orang lain yang melihat, kemudian terinspirasi dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Maka disinilah potensi mendapatkan dosa jariyah. Padahal nikah itu sunnah, memiliki momongan itu adalah sunnah.
Maka semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh salah satu influencer ini. Semoga kita semua yang hadir, yang menyaksikan, tidak memiliki pemikiran yang seperti itu. Nikah. Jangan tunda memiliki momongan. Berapapun anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dititipkan kepada kita, kita terima, kita jaga. Dalam perjalanan itu, barangkali hati kita, psikis kita masih belum siap, maka kita belajar sambil jalan. Learning by doing. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dan juga kepada anak-anak kita, sehingga rumah tangga kita diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin.